Esra pasal 7 ayat 6-10. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Baca juga Yakobus pasal 1 ayat 22-25. Hati yang bertekad bagian kedua. Saudara-saudara, bagian kedua, Esra bertekad untuk melakukan. Esra bukan meneliti Taurat Allah hanya karena tertarik atau ingin mengedepankan diri sendiri, atau karena kesetiaan pada tradisi lama yang masih tersisa. Dia meneliti Taurat Allah agar dia bisa menerapkannya dalam hidupnya untuk mentaati dan melakukannya. Maka dengan mengikuti teladannya, kita harus memastikan bahwa hati kita bertekad untuk meneliti Taurat Allah dengan motivasi yang benar, yaitu belajar firman Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kita mengenal orang-orang yang tampaknya meneliti Taurat, tetapi bukan ingin melakukan firman Tuhan. Mereka hanya ingin memiliki pengetahuan, tetapi tidak untuk ditaati. Seperti itulah orang-orang Athena yang dengan aktif meneliti ajaran Paulus. Namun ketertarikan mereka satu-satunya adalah karena itu adalah ajaran yang baru. Baca Kisah Para Rasul pasal 17. Berbeda dengan orang-orang Berea yang menerima ajaran Rasul itu dengan segala kerelaan hati. Kisah 17 ayat 11. Kerelaan hati ini adalah untuk melakukan firman Allah, bukan memotong-motongnya. Saya berdoa dengan penuh harap bahwa setiap jemaat Tuhan atau orang Kristen seperti Esra dan jemaat di Berea yang senang belajar dan menerima firman dengan rela hati. Kita juga mengenal orang-orang yang mempelajari dan mendapatkan pengetahuan teknis yang luas akan Taurat Allah, tetapi tanpa manfaat bagi mereka diri sendiri atau bagi orang lain. Seperti itulah orang Farisi yang berpengetahuan yang sangat dalam akan teks perjanjian lama, namun dirusak oleh kedangkalan kerohanian mereka, sehingga tidak mengerti arti penting rohania Taurat yang sebenarnya. Mereka mengetahui dari mana penghiburan bagi orang Israel akan datang, tetapi tidak mau membuka mata untuk memandang kepada Dia, yaitu Yesus, dan tidak bisa melihat Dia bahkan ketika Dia berdiri di depan mereka. Maka Tuhan melucuti keahlian mereka dengan pertanyaan yang sederhana. Tidakkah kamu baca? Matius pasal 12, Matius pasal 19, dan Matius pasal 22. Sungguh teguran yang sangat keras terhadap kesombongan dan rasa puas diri mereka. Saudara-saudara, kita tidak berkeinginan untuk menghambat rasa ingin tahu dalam perkara-perkara rohania maupun merendahkan kredibilitas teologis itu sendiri.
Jika kamu meneliti hukum Taurat, apakah alasanmu? Untuk apakah kamu menelitinya? Jangan biarkan motivasi yang salah mewarnai atau merusak usahamu. Ingatlah bahwa hanya ada satu tujuan yang benar, yaitu firman Allah diteliti agar kita bisa menundukkan diri kita dalam penyerahan penuh untuk mentaati Taurat itu. Hati yang bertekad untuk meneliti tanpa bertekad untuk melakukan adalah hati yang menipu diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara-saudara, ikutlah kelas-kelas Bible Study sehingga kita mengerti firman Tuhan dan semakin benar dalam pelayanan. Mari melayani bersama kami, HOR Ministry.